Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 7 yang ada pada bab 5, yaitu materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Video sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian dan arti penting kerjasama itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita mempelajari mengenai bentuk-bentuk kerjasamanya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, siapkan dulu alat tulisnya ya, agar ketika saya menjelaskan, kalian dapat menulis poin-poin pentingnya. Nah, sebelumnya kita mulai, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita mulai belajarnya. Nah, ini dia kerjasama dalam berbagai bidang. Sekarang kita akan membahas di bidang yang pertama, yaitu bidang sosial politik. Nah, saat kita membahas mengenai kerjasama dalam suatu bidang, kita harus tahu dulu apa landasan hukumnya yang dijadikan sebagai suatu pijakannya ya. Jadi, kalau kita sedang berbicara mengenai kerjasama dalam sosial politik, kita harus tahu dulu bahwa landasan kehidupan sosial politik di Indonesia itu terdapat di dalam Pancasila, yaitu sila keempat, yang mana bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi bentuk kerjasama dalam bidang sosial politik ini contohnya yaitu mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Secara musyawarah mufakat ya. Musyawarah ini bekerja sama untuk mengambil keputusan. Jadi berdiskusi dulu. Nah, mufakat ini mencapai suatu hasilnya. Keputusan itu ya. Jadi, musyawarah mufakat ini adalah berdiskusi untuk mencapai keputusan atau mencapai suatu mufakat. Mufakat itu adalah keputusan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di dalam Pancasila sila keempat ini pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia ini akan terus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah dalam perwakilan. Dalam musyawarah mufakat ini, keputusan yang dihasilkan itu merupakan harus keputusan bersama, sehingga semua pihak itu ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang diambil itu tadi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi kerjasama di bidang ekonomi. Sama seperti bidang sosial politik tadi, kita harus tahu dulu ya apa yang menjadi landasannya. Landasan kehidupan ekonomi di Indonesia itu didasarkan oleh 2 pasal, yaitu ada pasal 23A dan pasal 33 ayat 1 yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat dulu yuk bunyi pasalnya. Nah, ini dia pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah, maksudnya apa pasal 23 ini? 23A ini. Maksudnya adalah pajak ini digunakan oleh negara dan untuk membiayai pembangunan nasional. Contoh pembangunan nasional itu apa? Bisa aja contohnya jalan tol, kemudian jembatan, dan lain-lain. Nah, dengan demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat itu dibiayai dari biaya pajak tadi. Nah, pajak ini siapa sih yang harus membayarnya? Jadi, setiap wajib pajak ataupun setiap pribadi yang sudah diwajibkan itu untuk membayar pajak secara bergotong royong. Mereka membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkan tadi. Jadi, setiap wajib pajak ataupun setiap pribadi itu yang sudah diwajibkan membayar pajak, maka ya harus membayar pajak. Nah, jadi kalian nanti kalau sudah kerja, kalian akan membayar pajak. Nah, pajak ini yang kalian bayarkan itulah yang akan digunakan nantinya untuk membangun infrastruktur umum atau fasilitas umum ataupun untuk pembangunan nasional yang bisa digunakan untuk halayak ramai. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bunyi pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, apa maksud dari pasal 33 ayat 1 ini? Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Dalam pasal 33 ayat 1 ini diwujudkan badan usahanya itu adalah koperasi ya. Nah, jadi contohnya itu adalah koperasi. Yang mana gotong royong dan kekeluargaan ini merupakan salah satu asas dari koperasi itu. Jadi, asas kekeluargaan ini mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasinya. Nah, jadi contohnya kalau kita berbicara mengenai apa aja sih contoh kerjasama dalam bidang ekonomi itu, nah yaitu membayar pajak dan ikut dalam kegiatan koperasi ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bidang yang ketiga, kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, seperti bidang ekonomi tadi, bidang pertahanan dan keamanan ini memiliki dua landasan hukum ya. Landasan itu terdapat dalam pasal 33 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang kita lihat dulu apa arti dari masing pasal-pasal tersebut. Kita lihat dulu pasal ayat 1, dia berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, setiap warga negara itu bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negaranya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dalam pasal 27 ayat 3, dia berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi, setiap warga negara itu berkewajiban untuk mempertahankan keamanan negaranya dan dia juga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Seperti itu ya. Inti dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 27 ayat 3. Nah, selanjutnya contoh dari bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan itu adalah bela negara. Jadi, kalau ditanya apa sih contoh kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan itu, yaitu adalah bela negara. Nah, di sini ada juga 5 dasar bela negara, yaitu yang pertama,
cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan bela negara, kalian bisa aja melakukan salah satu dari 5 dasar bela negara tadi. Contohnya, cinta tanah air. Kalian bisa aja menggunakan produk-produk dalam negeri. Juga kalian itu sudah merupakan contoh ikut dalam bela negara, ya, dalam bentuk non-fisik. Nah, dengan kalian mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, berarti kalian sudah menyelamatkan perekonomian negara kita. Berarti kalian secara tidak langsung sudah melakukan bela negara. Seperti itu ya. Nah, kemudian pertahanan dan keamanan ini juga ya ada beberapa hal, yaitu yang pertama merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara. Jadi mempertahankan pertahanan dan keamanan ini merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang keduanya juga pertahanan dan keamanan negara kita, yaitu menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau singkatannya itu Sishankamrata. Nah, jadi sekali lagi sistem pertahanan dan keamanan yang digunakan oleh negara Indonesia adalah Sishankamrata, atau singkatannya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Kemudian siapa saja yang melakukannya? Nah, yaitu kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI. Sedangkan kalau dalam sistem keamanan dilakukan oleh Polri ya, atau polisi. Kemudian rakyat itu tugasnya apa? Apakah kita berdiam saja? Tentu saja tidak, karena sekali lagi bahwa bela negara ataupun pertahanan dan keamanan ini merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Nah, lalu rakyat sebagai apa? Kedudukan rakyat yaitu sebagai kekuatan pendukung. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kerjasama dalam bidang agama. Kita mau cari tahu juga ya landasannya apa di dalam bidang agama ini. Landasan kehidupan beragama di Indonesia itu didasari dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bunyinya apa? Yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara ini sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih memeluk agama apa. Selanjutnya diberikan kebebasan untuk beribadah berdasarkan agama yang dianut tadi. Jadi jadi tidak ada ya paksaan bahwa harus memeluk agama tertentu. Jadi kita dibebaskan untuk memilih agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan tentu juga beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Nah, selanjutnya contoh kerjasama dalam bidang agama ini adalah toleransi dalam beragama. Nah, toleransi dalam beragama ini bisa membuat kehidupan beragama ini menjadi damai. Jadi tidak adanya keributan ya, seperti itu. Nah, kalian mentoleransi jika ada agama lain yang sedang melakukan ibadahnya. Nah, perlu kalian ingat, toleransi dalam agama ini bukan berarti kalian mengikuti ritual ibadah agama lain. Itu tidak seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya kalian di sini membebaskan seseorang itu beribadah sesuai agama yang dia anut. Jadi kalau misalkan ada agama muslim yang mau beribadah
ya kalian tidak boleh menghalangi. Ataupun misalnya juga ada agama Nasrani yang mau beribadah pada hari Minggu, agama lain juga tidak boleh untuk menghalangi. Bukan berarti kalian ikut melaksanakan bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan agama lain, seperti itu ya. Nah, segitu aja materi untuk video kali ini mengenai materi bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya. Sampai jumpa lagi dalam materi PPKN kelas 7 pada video berikutnya. Jangan lupa belajar dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.